Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di channel Zahwa Belajar. Oke, baik, pada video kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya, di mana video sebelumnya itu belum tuntas, yaitu Microsoft Word 3. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video di mana video ini akan sangat bermanfaat buat teman-teman yang sedang menyusun buku skripsi khusus tesis, disertasi, bahkan sering mendapatkan permasalahan yang mungkin sering terjadi, yaitu ketika dimintai penomoran atau membuat nomor yang biasanya halaman cover sampai di bab 1 itu tidak menggunakan nomor angka, melainkan menggunakan nomor Romawi, yaitu dari 1 sampai Romawi seterusnya. Nah, ini yang akan kita bahas step by step. Tanpa banyak basa-basi, mari kita lanjutkan ke videonya. Oh ya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Baik, di sini saya ada dua dokumen, di mana dua dokumen ini yaitu berupa Microsoft Word. Jadi teman-teman, sebelum kita lanjutkan ke video ini, silahkan teman-teman buat format seperti ini. Anggap saja sekarang teman-teman diminta untuk membuat sebuah skripsi dari perguruan tinggi masing-masing. Lalu selanjutnya, dari perguruan tinggi masing-masing itu biasanya memiliki pedoman, di mana pedoman setiap kampus itu berbeda-beda. Nah, di sini saya akan mencoba melakukan penomoran, di mana penomoran ini setiap kampus wajib ada cara dan tekniknya masing-masing. Nah, di sini saya menggunakan contoh sistematika penulisan untuk teknik informatika. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah bagian cover, di mana cover ini saya pisahkan yaitu dengan skripsinya. Oke, ini adalah skripsinya saya. Skripsi pertama di sini tidak ada di bagian footer dan di bagian headernya tidak ada penomorannya, belum nomor sama sekali. Baru saya hanya kasih style saja yang di sini. Ini semuanya sudah rapi. Kita cek yaitu dari 1.1, 1.2, 1.3. Oke, biar tidak lama dan menggunakan scroll turun dan scroll naik, bagaimana kalau kita aktifkan navigation pane-nya di sini? Nah, semuanya sudah rapi di sini. Ada 3.1, 4.1 dan sampai penutup 5.1. Sekarang bayangkan teman-teman sudah selesai mengerjakan skripsi. Tapi permintaan dari pedoman yang teman-teman miliki, dia meminta bahwa di bab 1 ini harus punya nomor pakai angka, yaitu 1 misalnya. Kalau misalkan sekarang pemberian nomornya seperti ini, saya langsung saja ke menu insert, lalu masuk ke page number, lalu kita kasih number seperti ini. Kita sudah berhasil memberikan penomoran pada tiap-tiap halaman. Oke, baik, di sini saya sepertinya ada permasalahan. Ini belum saya rubah. Lihat, perhatikan di sini ada footer section 1. Sebentar, saya defaultkan kembali ya. Saya reset kembali. Caranya yaitu teman-teman jangan khawatir seperti ini. Ini sudah kena efek tadi. Saya hapus dulu ya. Saya hapus menggunakan insert. Saya sudah remove. Tapi coba perhatikan teman-teman, sepertinya ini ada yang belum saya lakukan perubahan. Jangan khawatir, silahkan masuk ke view. Lalu tampilannya dirubah menjadi draft. Kita cek, mungkin ada yang kena. Nah, ini sudah kena section break. Nah, yang sering kali membuat kita seperti orang kebingungan, tidak tahu bagaimana harusnya. Oke, caranya mengaktifkan adalah view, aktifkan draft, lalu kemudian tekan tombol del. Kita hapus untuk break page-nya. Lalu kemudian untuk menghilangkan garis yang ini biasanya masih kena efek, yaitu di efek breaks. Kita gunakan next page. Oke, kita hilangkan seperti itu. Lalu selanjutnya ini kita atur biar rapi. Oke, ini masih ada kena breaks. Page breaknya kita hilangkan kembali lagi ke sini. Lalu aktifkan draft seperti ini, lalu tekan tombol del. Oke, ini sudah hilang. Selesai semua. Jika sudah, silahkan kembali ke menu view, lalu silahkan kembali ke print layout. Oke, baik. Di sini kita sudah berhasil mengembalikan semua dan menghilangkan
break page yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, sekarang kalau misalkan teman-teman bertanya, bagaimana cara memberikan penomoran? Gampang saja sebenarnya. Kita masuk ke menu insert, lalu setelah itu silahkan pilih bottom, misalnya teman-teman ingin menggunakan yang ini boleh, atau menggunakan yang di atas. Nah, permintaannya mungkin dari sini. Oke, nah sekarang kenapa 26? Kita cek nih halaman dari atas. Oke, bab 1. Bab satunya kita cek, ini belum kena. Sepertinya di sini masih kena efek force. Kita kembalikan dulu. Oke, ini juga kembali. Oke, ini 14, 15. Oke, tentu kita tidak ingin ini berangkat dari nomor 14. Kita rubah dulu, baik ke format number. Setelah itu kita mulai dari angka 1 ya. Lalu oke. Oke, kita cek 1, 2, 13, 14. Oke, pas. Ini sudah benar semuanya. Sekarang pertanyaannya adalah, gimana caranya sebelum bab 1 ini kan ada cover, kemudian diikuti halaman pengesahan, kata pengantar, lalu seterusnya dan seterusnya. Nah, di sini sekali lagi saya sudah siapkan dokumennya, yaitu ada di sini. Sekarang di halaman cover saya akan pindahkan, artinya ini kan data kita atau dokumen kita masih terpisah. Saya ingin melakukan penyatuan. Nah, teman-teman, yang pertama kali teman-teman lakukan, silahkan letakkan kursor di sini, lalu silahkan ke menu layout, lalu silahkan next page. Berikan halaman kosong di sini, oke? Berikan halaman kosong seperti ini. Nah, ini masih ada kena efek, saya biarkan saja, jangan khawatir. Lalu teman-teman silahkan pindah semuanya di sini, oke? Copy begini atau Ctrl X saja, di cut saja, lalu paste di sini. Oke, kita sudah melakukan paste. Lalu selanjutnya di sini, tadi ingat ya, langkah pertama kita sudah berikan dia page break. Nah, sekarang pindahkan kursornya ke sini. Oke, ke Manggarai Barat ini, ke kursor di tulisan di paling terakhir di sini. Lalu letakkan dia di sini, lalu next page lagi. Oke. Tujuannya apa? Saya jelaskan sedikit, untuk membedakan antara halaman cover dan halaman kata pengantar yang ini. Tujuannya apa? Karena nanti kita akan memberikan nomor di sini itu tidak pakai nomor. Cover itu tidak boleh memakai nomor. Lalu selanjutnya di kata pengantar ini biasanya ditulis I1 atau mungkin I2. Oke, kita copy saja dulu, mana dia? Oke, ini sampai di sini. Anggap saja ini kata pengantarnya teman-teman. Lalu paste di sini. Tentu ini jangan di bold teman-teman. Oke. Lalu atur Ctrl J begini biar rata kiri rata kanannya. Oke. Selanjutnya teman-teman letakkan kembali kursor di sini, lalu lakukan page next page lagi. Nah, jika sudah, copy lagi sampai di, nah ini biasanya ada daftar gambar, daftar tabel, lalu kemudian istilah. Ini beberapa kampus mungkin di deskripsi teman-teman ada daftar istilahnya, silahkan dibuat di daftar isi saja. Oke, saya Ctrl X, lalu selanjutnya saya paste di bawah sini. Oke. Nah, sekarang teman-teman lihat di sini kita sudah punya beberapa halaman. Oke, ini juga sudah masuk ya. Ini kenapa ada yang kosong? Coba kita backspace saja dia biar semuanya berdekatan. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana Pak caranya mengubah? Pertama, di penomoran ini tidak memiliki, di halaman cover ini tidak memiliki nomor. Pertama, silahkan langsung klik saja di bagian footernya di sini. Oke, seperti ini teman-teman. Lalu kemudian cek, ini adalah section 1. Oke, ini adalah section 1. Tapi cek section 2. Artinya bahwa halaman ini kita sudah tidak ada hubungannya sama sekali. Silahkan teman-teman langsung aja delete seperti ini. Lalu kemudian masuk ke section 1 di sini, section 2 di sini. Nah, di sini nih, hati-hati, pastikan teman-teman di header 1 di sini tidak ada same with previous seperti ini. Oke, same as previous tidak ada, pastikan ini hilang. Nah, gimana cara menghilangkannya? Silahkan teman-teman pindahkan kursornya di sini lalu matikan link to previous.
Lalu selanjutnya kata pengantar ini biasanya I1 atau I2, saya kurang tahu di masing-masing perguruan tinggi berbeda. Oke, saya langsung saja masukkan dia nomornya di bawah sini. Nah ini juga jangan sampai ada. Oke, matikan saja link to previous. Lalu insert format numbernya di bottom of page. Karena dia berada di sini kita pakai line number 2. Oke, ini adalah I loh. Kok tadi katanya I1 tuh, kok angka Pak? Jangan khawatir, silahkan page number lalu format numbernya diganti menjadi I1. Oke, kita mulai dari 1 kah? Nah itu tadi, masing-masing kampus apakah cover itu dianggap I1 atau I2 itu masing-masing kampus terserah, silahkan boleh-boleh saja. Tapi di sini saya akan menggunakan I2. Oke, saya menggunakan I2. Kita cek di atas apakah kena? Oke, tidak ya. Di atas? Oke, tidak ya. Selanjutnya kita cek turun 2, section 2, ini section 3. Artinya ini berbeda ya dengan yang di bawah. Kita cek ini satu lagi. Oke, masukkan lagi formatnya yang tadi. Karena sectionnya berbeda, artinya kita harus masukkan lagi. Lalu kemudian ganti formatnya menggunakan I. Oke. Nah, kok I1 gimana caranya? Harusnya I3 dong. Ya udah, masukkan formatnya, lalu kemudian masukkan di sini. Nah ini nih, kalau udah seperti ini gimana caranya? Ini jelimatnya di sini nih, ketemu nih jelimatnya. Kata pengantar ini tadi jadi I2 bukan I3. Sebentar, oke, kita kembalikan ke I2 seperti ini. Oke, sekarang teman-teman perhatikan, di sini harusnya menjadi I4. Sekali lagi matikan link to previousnya di sini. Oke, nah sekarang sudah mati. 6 7 kemudian 8. Nah bab 1 teman-teman, sekarang gini, di atas ini sudah aman, kita sudah berhasil nih memasukkan dari covernya, kemudian kata pengantarnya, lalu kemudian oke, ini masuk ya di style, dia kena style ini kita hilangkan aja, kembalikan ke normal biar dia tidak masuk. Oke, Ctrl J saja. Nah teman-teman, karena tadi kita sudah berhasil nih memasukkan di sini nih, kita masuk T, udah berhasil. Sekarang permasalahannya adalah di bab 1. Gimana? Bab 1 ini masing-masing kampus kadang berikan dia nomor di sini. Oke, berikan dia nomor. Atau ada juga kampus yang menggunakan jangan berikan nomor, tapi ketika masuk ke halaman selanjutnya langsung ke nomor 2. Posisinya bukan lagi di bagian footer, tetapi di bagian header di sini, yaitu 2. 1, 2. Baik, pertama di sini saya akan memberikan contoh bagaimana kemudian ini penomoran di bab 1-nya. Oke, bab 1 ini pendahuluannya tetap di sini. Oke, ini 1. Lalu kemudian di sini ada 2. Pertama-tama teman-teman pastikan ketika teman-teman double klik di sini, oke, same as previous. Ini artinya akan memberikan efek yang ada di atas. Oke, yang ada di atas yaitu di bagian cover. Di bagian cover di atas. Oke, jangan sampai makanya di bagian bab 1 itu covernya untuk same with previousnya ini di nonaktifkan saja. Oke, sekarang teman-teman berikan angkanya di tengah sini. Oke, kita sudah berhasil ini. Oke, jika kemudian ini tidak diberikan nomor, bagaimana Pak? Dihapus saja, nggak jadi masalah sebenarnya. Nah sekarang jadi permasalahannya, apakah kita sudah berhasil 1, oke, 2, 3 dan seterusnya. Gimana sekarang kalau 2-nya ini dari pedoman teman-teman mintanya itu di atas di sini nih. Nah teman-teman, kalau sudah paham tentang section kemudian paham same as previous, maka akan sangat mudah sekali memahami ini. Teman-teman lakukan yaitu adalah pertama, silahkan letakkan kursornya di sini. Oke. Lalu selanjutnya teman-teman silahkan matikan link to previous yang ini. Oke. Dan di bawah ini silahkan dihapus saja. Oke, hapus begitu. Apakah di atas ini terhapus? Nah ini jelimet nih. Wah ini kok ikut terhapus? Gimana caranya biar dia tidak ikut terhapus? Nah teman-teman silahkan tutup dulu.
lalu pindah ke bab 1. Oke. Lalu kemudian letakkan kursor di sini. Lalu berikan efek page, next page seperti ini. Oke. Jika sudah memberikan next page seperti itu, silahkan double klik di sini. Oke. Oke, di sini dulu ya. Kita masukkan halaman di bawah plain. Oke, yang di sini. Ini kita sudah berhasil masukkan 1. Selanjutnya di sini halaman yang ini dan yang ini sudah berbeda. Lihat. Dari mana kok tahu berbeda? Ini sudah section 4, ini section 5. Nah, sekarang halamannya harus di sini, penomorannya angka 2-nya di sini. Silahkan masuk ke sini, baru kemudian berikan top of page-nya di sini. Nah, ini 1 karena kita memulainya dari 1. Oh iya teman-teman, agar ini lihat same as previous, ini pasti akan ada kena efek di atas. Kita cek deh. Di atas ini juga 1. Di atas juga oke, karena ada kita tidak menginginkan hal ini terjadi. Nah, buat teman-teman yang tidak paham pasti akan membingungkan ini. Ini sudah kita kasih kok malah kena juga. Susah ya. Oke, pertama teman-teman delete dulu yang ini. Baru kemudian silahkan masuk ke sini. Oke, hilangkan dulu same as previous. Hilangkan. Baru kemudian input numbernya menggunakan yang top of page yang di sini. Oke, sekarang 1. Ya, kok 1? Harusnya 2 dong. Ya, silahkan diganti lagi ke format number mulainya dari 2. Oke. Sekarang kita berhasil 1, 2. Kita cek lagi apakah kena 2 lagi di atas. Ini sudah tidak ada ya. Sudah tidak ada. Di atas tidak ada. Kita cek lagi di atas, tidak ada. Tidak ada. Oke, di bagian ke bab 1-nya di halaman 2. Nah, sekarang setelah kita berhasil seperti ini, maka selanjutnya ini jangan ada lagi. Nah, gimana caranya menghapus ini? Kalau saya hapus ini langsung hapus begini, maka yang di atas juga hilang. Tuh, hilang. Oke, saya Ctrl Z, kembalikan. Yang ini agar dia tidak hilang di atas, kita matikan lagi same as previousnya. Matikan, baru dihapus. Kita cek di atas. Nah, sudah tidak hilang lagi. 1, 2. Selanjutnya 3, kita cek lagi karena masih berhubungan. 4, 5. Nah, kita sudah benar nih 5. Tapi di halaman 6-nya ada bab nih, bab 2. Kita close dulu. Lalu kemudian masuk ke bab 2. Bab 2-nya teman-teman silahkan ditekan dan enter. Oke, sekali lagi penomoran setiap bab itu harus ada di tengah, bawah. Kemudian nomor selanjutnya ada di atas di sini. Gimana caranya? Sekali lagi. Oke, baik. Silahkan letakkan kursor teman-teman di sini. Lalu selanjutnya masuk ke menu layout. Lalu kemudian masuk ke next page. Nah, ini teman-teman hapus. Baik teman-teman. Seperti ini caranya. Nah, satu lagi teman-teman di sini ada daftar isi. Nah, di daftar isinya belum saya masukkan. Daftar isi ini kita cek apakah penomorannya sesuai. Apakah daftar isinya sesuai dengan tidak atau tidak. Nah, sekarang teman-teman letakkan kursor di bawah sini. Oke, kita enter begini. Teman-teman, karena ini saya sudah memberikan dia style heading, artinya ini sudah tinggal saya masukkan saja table of contentnya. Seperti ini teman-teman. Oke, saya akan masukkan, letakkan kursornya di sini, lalu saya masuk ke references, lalu table of content, lalu saya deng. Maka tampilannya akan seperti ini. Oh ya teman-teman, sekali lagi, satu lagi ya, kemarin belum saya sempat jelaskan, yaitu untuk yang, karena ketika kita setiap mengupdate, misalnya ya, belum kita jadikan ini tebal atau bold, maka dia akan tetap kembali seperti semula. Tetap akan kembali. Nah, bagaimana kita mengcustomnya biar agar setiap diupdate akan tetap dia kembali, tidak berubah-berubah begitu. Oke, ini Manggarai Baratnya juga ternyata kena juga nih teman-teman. Oke, ini jangan sampai kena ya. Setiap kita update tentu kita inginnya ini baku. Gimana caranya? Silahkan teman-teman masuk ke menu references, lalu silahkan table of contentnya di custom di sini. Nah, di sini teman-teman ada table of content atau Windows-nya. Lalu silahkan masuk ke modify TOC1. TOC1 ini table of content yang 1, artinya ini induk yang paling atas. Silahkan lakukan modify lagi. Nah, cek setiap heading 1
Dia lakukan pertama adalah formatnya Times New Roman, lalu kemudian font size-nya 12, lalu kemudian perbaiki semuanya ya. Jika sudah silahkan oke. Nah, jika teman-teman untuk TOC2 ini adalah anak atau child daripada TOC1 atau Table of Content 2. Setiap anaknya dia akan dilakukan apa nih? Silahkan. Video selanjutnya teman-teman mudah-mudahan bisa bertemu di daftar pustaka ya. Nah, bagaimana cara membuat daftar pustaka otomatis, yaitu menggunakan program Mendeley. Demikian, mohon maaf jika terlalu panjang. Semoga video ini bermanfaat.